Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Bapak Diki Setiardi MPD dan teman-teman kelas 3 PGSD A7 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan diskusi pada sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang tahap-tahap pengembangan kurikulum. Anggota kelompok kami yaitu Suciati Cahyaningrum, Zakiatul Ayuni, dan saya sendiri Olivia Fadila. Pertama, definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum diartikan sebagai suatu proses, maka dalam pelaksanaannya terdiri beberapa langkah yang harus dilakukan sebagaimana yang digambarkan oleh Hasan yang dikutip oleh Muhaimin dalam chart berikut ini. Dalam perencanaan kurikulum harus menentukan ide terlebih dahulu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Suciati Cahyaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciati Cahyaningrum akan menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum. Dalam tahapan kurikulum, kita perlu perencanaan kurikulum dahulu. Dan di dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide. Dalam buku Muhaimin, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, tahun 2012, ini ide dalam perencanaan kurikulum berasal dari yang pertama visi yang dicanangkan, kedua kebutuhan stakeholders dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya, yang ketiga hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan dan tuntutan perkembangan iptek dan zaman, yang keempat pandangan berbagai pakar keilmuan. Yang kelima, pengembangan era globalisasi di mana seseorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Nah, dari ide perencanaan kurikulum tersebut, kemudian kita akan mendapatkan pengembangan program bentuk dokumen berupa silabus. Rancangan tersebut ini kemudian dikembangkan dalam bentuk rencana pembelajaran atau RPP atau bisa disebut dengan SAP. Rencana tersebut berisi tentang langkah pembelajaran untuk siswa, dan setelah RPP tersebut itu diterapkan, ada evaluasi untuk mengetahui keefektivitas RPP tersebut, dan dari hasil evaluasi ini kita akan memperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Jadi kurikulum yang sudah jadi kemudian tertaut dalam silabus, dari silabus kemudian berkembang menjadi RPP, dari RPP itu kemudian kita evaluasi.
Dan hasil eval ini akan digunakan untuk proses pengembangan kurikulum berikutnya. Selain proses kurikulum yang secara umum, ini ada 4 tahapan pengembangan kurikulum. Yang pertama ini dilihat dari tingkatannya ya. Pertama ada pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Pada tingkat nasional ini membahas pendidikan seperti pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Secara tingkatan nasional, pengembangan kurikulum ini dilihat secara vertikal dan juga horizontal. Secara vertikal berarti pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkatan pendidikan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Sedangkan dari horizontal, pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat. Contohnya SD, MI, dan juga paket A ini diselaraskan. Yang selanjutnya pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pada tingkat institusi memiliki beberapa kegiatan yang harus dilakukan, antara lain merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah, menyusun SKL, dan menetapkan isi kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi lulusan atau SKL ini berupa rumusan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan. Dan standar kompetensi lulusan ini menunjukkan harapan masyarakat seperti orang tua, pejabat pemerintah, dan juga swasta tentang dunia pendidikan, dunia usaha, dan juga lain-lain. Dan ini juga menjadi harapan bagi pendidikan jenjang tinggi atau dunia kerja. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian, dan alokasi waktu ini disusun pada setiap semester. Yang keempat ada pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk rupa susunan RPP yang dirancang oleh masing-masing guru. Perencanaan tersebut juga meliputi sumber belajar yang akan digunakan. Jadi, pengembangan kurikulum pada tiap-tiap tingkatan ini memiliki tugas masing-masing dalam proses pengembangan kurikulum, yang tetapi juga harus disesuaikan dengan tujuan nasional. Yang selanjutnya, ini ada tahapan pengembangan kurikulum menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Kiki. Dan dari tahapan pengembangan kurikulum para ahli ini kita akan belajar mengenai model administratif menurut Arch Lewis, kemudian ada model Roger, ada tahapan pengembangan menurut Tyler, kemudian menurut Buchem, dan juga menurut Taba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan kurikulum menurut para ahli. Di sini ada 6 pendapat. Yang pertama yaitu model administratif. Model administratif dilakukan oleh administrator pendidikan yang membentuk suatu tim pengarahan pengembangan kurikulum. Lalu yang kedua, menurut Arch Lewis 1977, proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba, dan revisi, uji lapang, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu kurikulum. Lalu yang ketiga, menurut model Rogers, di sini dijelaskan proses pengembangan kurikulum dengan model Rogers lebih memperhatikan subjek yang berpengaruh dalam pelaksanaan kurikulum. Tahap pertama memilih target yang akan ikut serta dalam kelompok intensif dari sistem pendidikan. Selanjutnya, guru berpartisipasi dalam pengalaman guru. Pengalaman yang ada dikembangkan pada masing-masing kelas, dibutuhkan pula partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok.
Lalu selanjutnya, menurut Tyler, tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang terakhir, penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan bagian utama. Lalu yang kelima, menurut Beauchamp, ada 5 tahapan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Yang pertama, menetapkan lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, seperti sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Setelah menetapkan lingkup wilayah, kemudian menetapkan personalia, yaitu pihak yang ikut dalam proses pengembangan kurikulum. Yang terakhir, menurut Tabe, proses pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan 5 langkah, dimulai dengan mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kurikulum. Ada 3. Yang pertama yaitu perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang terakhir sistem nilai. Perguruan tinggi. Pengaruh dari perguruan tinggi yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan perguruan tinggi dan dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan pendidik yang ada di perguruan tinggi. Lalu yang kedua faktornya yaitu dari masyarakat. Isi kurikulum yang ada seyogyanya dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir sistem nilai. Dalam lingkungan masyarakat terdapat sistem nilai, baik moral, agama, sosial, budaya, dan nilai politis. Sistem nilai yang akan dipelihara terintegrasikan dalam kurikulum. Masalah yang dihadapi dalam pemeliharaan sistem nilai adalah masyarakat bersifat heterogen dan multifaceted, sehingga masing-masing kelompok etnis, vokasional, intelek, sosial, spiritual, dan sebagainya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Baik, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.